Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan materi Al-Qur'an Hadis kelas 11 Madrasah Aliyah bab ke-7, yakni pertemuan ketiga, pembahasan tentang berkompetisi dalam kebaikan. Untuk pertemuan pada kesempatan kali ini, kita fokuskan untuk membahas hadis riwayat Imam Bukhari, tentunya tentang kompetisi dalam kebaikan. Baik, sebelum kita mulai pembahasan materi pada kesempatan kali ini, mari kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Libtighai mardatillahi wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bi karamatil awliya wa ala hadhihi niyyah niyyatil khalisah niyyatil mukhlisah niyyatis shadiqah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita jauh membahas materi tentang hadis riwayat Imam Bukhari tentang kompetisi dalam kebaikan, alangkah lebih baiknya kita membaca tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan di awal tadi, bahwa pada kesempatan kali ini kita fokuskan pada hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Sehingga tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan makna mufradat dari hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis kandungan dari hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Dan yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan perilaku yang menggambarkan kompetisi dalam kebaikan, wabil khusus yang merupakan implementasi dari hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Baik, mari kita renungkan sejenak. Minimnya ilmu, tipisnya iman, dan kuatnya dorongan hawa nafsu kerap kali menutup pintu hati seseorang untuk memahami hakikat kehidupan dunia yang sedang dijalaninya. Harta yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tak jarang menjadi ujian dan sebab jauhnya seseorang dari agama Islam yang suci. Padahal agama Islam adalah bekal utama bagi seorang dalam hidup ini. Dengan Islam, seseorang akan berbahagia dan terbimbing dalam menghadapi pahit getirnya kehidupan. Sebaliknya, tanpa Islam, hidup seorang tiada berarti dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Anehnya, di antara manusia ada yang menggadaikan Islam, agama dan bekal utamanya demi kesenangan dunia yang sesaat. Betapa meruginya orang itu. Dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dengan tangan hampa dan terhalang dari kebahagiaan yang hakiki. Baik, para pemirsa rahimakumullah, mari kita masuk pembahasan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali
fitanan kaqita'il lailil muzlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Terjemahan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah untuk beramal soleh sebelum datang berbagai fitnah seperti potongan-potongan malang yang gelap, di mana pada pagi hari seorang beriman, namun di sore hari ia menjadi kafir, dan pada sore hari ia beriman, namun di pagi hari ia kafir. Ia menjual agamanya dengan harta dunia. Penjelasan hadis. Hadis ini berisi perintah untuk bersegera melakukan amal soleh, sebab dikabarkan bahwa kelak akan datang fitnah seperti potongan malam. Artinya fitnah tersebut tidak terlihat, nyaris sempurna. Ketika itu manusia tidak tahu kemanakah mesti berjalan. Ia tidak tahu di manakah tempat keluar. Fitnah di atas diibaratkan dengan potongan malam yang sekali lagi tidak diketahui, sehingga di pagi hari dalam keadaan beriman dan sore harinya bisa berada dalam keadaan kafir. Dalam satu hari, bayangkanlah ada yang bisa demikian, atau ia di sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi harinya menjadi orang kafir. Mereka bisa menjadi kafir karena menjual agamanya. Kemudian implementasi dari hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dari hadis tentang kompetisi dalam kebaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu bersegera untuk bertaubat, memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan kesalahan. Yang kedua, senantiasa melakukan amal soleh seperti menyambung silaturahim, bersedekah, dan amal kebaikan lainnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu diberikan kesehatan dalam segala aktivitas kita, dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Seperti biasa, mari kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.